Ternyata kemudian beliau mempersiapkan makanan yang tadi disiapkan untuk para putra-putrinya untuk tamu yang datang dan dalam kondisi kelaparan tadi. Kemudian mengajak anak-anaknya untuk segera tidur lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan kesempatan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan satu keberkahan kepada kita semuanya di dalam setiap waktu ibadah kita, dan menjadikan kita insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan, menjadi hamba yang makin bertakwa. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa kisah dari kedermawanan para sahabiah yang semoga dengan kisah ini menjadikan kita semakin bisa mawas diri dan belajar untuk menjadi dermawan sebagaimana para sahabiah. Cerita yang pertama adalah dari kisah Ummul Mukminin, kisah Aisyah radhiyallahu an, salah seorang istri Rasulullah yang luar biasa, yang memiliki hati yang begitu luar biasanya. Beliau pernah mendapatkan sumbangan gitu ya, 100.000 dirham ya di bulan Ramadan. Seseorang menyampaikannya kepada beliau ya. Dan kemudian 100.000 dirham yang diberikan kepada beliau ini ternyata kemudian disumbangkan kepada orang-orang yang fakir miskin yang ada di sekitarnya. Sampai kemudian salah satu dari pembantunya mengingatkan, ya Ummu Aisyah, hari ini kita belum memiliki makanan untuk berbuka. Maka ketika pembantunya menyampaikan seperti itu, beliau menjawab, kenapa tidak dari tadi kau sampaikan bahwa kita belum memiliki makanan? Ada salah satu kisah yang juga cukup menarik dari Ummu Sulaim, salah satu sahabiah yang juga terkenal dengan keberanian dan kedermawanannya. Beliau termasuk salah satu ibu yang selalu memberikan didikan yang luar biasa kepada anak-anaknya, memberikan tauladan bagaimana bisa memberikan kasih dan sayang kepada sesama dengan mencontohkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu yang terjadi adalah ketika mereka sekeluarga akan makan begitu ya, dan kemudian ternyata makanan yang sudah disiapkan itu harus mereka simpan karena pada saat yang sama ada salah seorang tamu yang datang kepada mereka dan menyatakan bahwa dia sedang datang dalam kondisi yang lapar. Maka makanan yang seharusnya tadi diberikan kepada keluarganya oleh Ummu Sulaim disiapkan untuk tamu-tamunya. Dan ternyata kemudian beliau mempersiapkan makanan yang tadi disiapkan untuk para putra-putrinya untuk tamu yang datang dan dalam kondisi kelaparan tadi. Beliau sendiri kemudian mengajak anak-anaknya untuk segera tidur lebih awal ya. Sehingga betapa beliau lebih mengutamakan orang lain dengan memberikan mereka-mereka yang membutuhkan dibandingkan kepada keluarganya. Yang terakhir, kisah tentang Zainab, salah satu istri Rasulullah yang juga memiliki kebiasaan yang luar biasa. Beliau suka sekali menjahit pakaian dan kemudian hasil dari jahitannya itu dijual ke pasar untuk kemudian hasilnya diberikan bahan makanan, dibelikan bahan makanan dan kemudian disampaikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya. Dan kebiasaan ini juga dilakukan sampai Rasulullah wafat. Sahabat yang berbahagia, para pemirsa, saya melihat bahwa dan kita semuanya tentu belajar dari apa yang menjadi kebiasaan, menjadi karakter tiga orang sahabiah dari cerita tadi. Dari tiga kisah tadi kita melihat bahwa bagaimana ketika sahabiah tadi mampu untuk memberikan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan keluarga. Ini satu hal yang luar biasa yang kita belajar dari para sahabiah,
bagaimana agar kita mampu untuk terus mengutamakan, memprioritaskan para fakir miskin yang ada di sekeliling kita, termasuk anak-anak yatim piatu, lebih mendapatkan keutamaan dibanding keluarga kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan sedekah sebagai ibadah. Sedekah sebagai ibadah sebagaimana yang selalu Rasulullah anjurkan kepada kita semuanya, utamanya di bulan Ramadan, karena sedekah yang terbaik adalah sedekah pada saat kita berikan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama, bahkan itu bukan keluarga kita, bahkan bukan anak-anak kita. Dengan bersedekah mudah-mudahan akan mengurangi penderitaan para orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, termasuk juga para anak yatim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan kali ini, dari apa-apa yang selalu kita dermakan terhadap sesama kita, menjadikan kemanfaatan Ramadan sebagai bagian dari membuat hati kita semakin sensitif terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala sedekah kita, menerima segala zakat kita, dan menerima semua kedermawanan yang kita berikan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.